Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita mengupas tentang marketing 4.0 dari Philip Kotler, Moving from Traditional to Digital, kemudian Hermawan Kertajaya dan Iwan Setiawan. Pada bab 1 kita mengupas tentang power shift to the connected customer. Apa aja di dalam power shift? Power shift itu biasanya ada di kalau di mobil itu yang driver di depan, bukan ya, power steering ya. Power shift to the connected customer itu apa aja? Kita di chapter 1 ini kita beberapa hal yang kita garis bawahi. Yang pertama adalah more horizontal, lebih horizontal, kemudian tidak lagi eksklusif, inklusif. Kemudian sosial media itu kaitannya dengan bagaimana mengeliminate atau mengurangi barrier-barrier yang secara demografis dan geografis. Yang pertama adalah kita melihat bahwa marketer itu bagaimana lebih more horizontal. Kenapa more horizontal? Customer itu menjadi horizontal oriented, jadi mereka lebih tergantung pada, rely on pada F-factor. F-factor itu friend, family, fan, follower. Yang sebelumnya itu communication-nya tidak seperti itu dari top and down, tapi sekarang lebih vertikal, tapi sekarang lebih horizontal. Mereka depend on atau tergantung kepada misalnya referensi dari fan, dari follower, dari family, dari friend yang ada di sosial media. Kemudian mereka lebih inklusif, tidak lagi eksklusif sebelumnya. Kenapa? Karena bagaimana pasar itu menjadi batasan-batasan secara demografis dan geografis yang selama ini misalnya kita lihat perbedaan dari local wisdom dengan satu area dengan area yang lain, namun sekarang tidak lagi lebih lebih inklusif. Bagaimana orang tersebut saling berkomunikasi, saling connect, misalnya, dan bagaimana perusahaan itu menggandengnya, membuat suatu inovatif yang lebih kolaboratif atau collaboration. Dimana misalnya ambil contoh untuk advertising atau pengiklanan yang selama ini dari media konvensional, dari TV, dari selama ini seperti itu, radio. Namun bagaimana menggandeng media sosial media, karena di situ bahwa connectivity dan komunikasi antar customer, antar people, antar buyer itu sudah sangat masif. Kemudian yang terakhir adalah nanti social business. Social business ini menjadi proses pengambilan keputusan dari customer itu menjadi lebih sosial daripada sebelumnya sifatnya. Kenapa? Misalnya dalam pengambilan keputusan, orang yang membeli satu produk itu misalnya untuk komplek produk, dia tentu memperhatikan yang F-factor tadi. Tidak hanya dari perusahaan, P-factor dari perusahaan, atau C-factor atau company factor, tapi dia dari F-factor itu yang malah memiliki dominasi atau pengaruh yang signifikan. Dan mereka lebih memperhatikan kepada sosial tadi dalam pengambilan keputusan, sosial influence, kemudian sosial chat, sosial communication, dan information itu menjadi lebih diperhatikan, sehingga shifting perubahan yang sebelumnya yang secara tradisionally itu bagaimana masif iklan itu dari perusahaan, namun sekarang bagaimana perusahaan menggandeng sosial media. Sekarang ini kita hidup di dunia yang berbeda dari sebelumnya. Jadi tentu dari internet, Indomie, telur, dan kornet, internet itu yang membuat perubahan masif dan sangat luar biasa terhadap kehidupan kita dan bagaimana cara kita untuk saling berkoneksi atau berhubungan dengan yang lainnya. Kita ambil contoh yang pertama adalah bahwa kekuatan eksklusif itu yang sangat luar biasa. Misalnya bagaimana sekarang sudah disperse atau sudah menyadari betul kekalahannya terhadap kekuatan inklusif. Artinya apa? Di sini saya ambil contoh J7 yang sangat eksklusif. Itu merupakan grup grup WA, grup negara-negara
adidaya yang kaya, negara kaya di dunia menyerah terhadap bagaimana mereka mengatasi global financial crisis, sehingga mereka menggandeng beberapa atau 3 negara besar lainnya yang secara penduduk sangat luar biasa, dan salah satunya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Dan mereka memahami betul bahwa kekuatan ekonomik itu dari mereka sendiri adalah sudah menjadi blur atau menjadi disperse atau menjadi bagaimana mereka menyadari bahwa kekuatan inklusif. Sambil contoh berikutnya adalah bagaimana perusahaan besar itu yang memang selama ini menguasai di industri-industri, seluruh industri yang ada, tapi sekarang kondisinya sangat berbeda. Contoh berikutnya adalah perusahaan besar seperti Microsoft dan Amazon, punyanya Bill Gates dan Bezos ya. Kemudian Mark Zuckerberg, Facebook juga, bagaimana mereka itu juga pada akhirnya menyerah dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan besar yang sepertinya mereka more inovatif walaupun dari skala perusahaannya yang kecil. Dan tentu kita lihat misalnya Bill Gates dan Mark itu juga butuh inklusif ekonomik. Inklusif ekonomik itu bagaimana mereka tidak hanya misalnya dalam bentuk mereka menyumbangkan billion and billion dananya melalui Bill and Melinda Gates Foundation untuk startup dan untuk yayasannya. Kenapa? Karena memang pentingnya inklusif pada era sekarang ini. Tidak lagi eksklusif, tapi bagaimana lebih mementingkan inklusif. Kemudian kita melihat juga vertical power itu semakin dikalahkan dengan horizontal power, horizontal force, kekuatan horizontal. Kita ambil contoh sekarang misalnya USA, United States of America, jika dibandingkan dengan USF, United States of Facebook, tentu akan sangat luar biasa. Facebook ini populasinya mencapai 1.65 billion people. Kemudian bagaimana orang itu dengan menggunakan Twitter untuk breaking newsnya, untuk mengirimkan berita-berita, dan itu lebih populer dibandingkan dengan wartawan CNN misalnya. Bagaimana seorang anak 13-18 tahun itu yang tidak mengenal Hollywood, tidak menjadi bintang Hollywood, bukan bintang film dan lain sebagainya, dan lebih populer dengan penggunaan YouTube. Nah, fenomena ini adalah fenomena bahwa structure dari vertical structure yang selama ini misalnya untuk menjadi terkenal harus misalnya jadi bintang film, artis dan sebagainya, cukup dengan YouTube, dan itu sudah sangat populer dan lebih mengalahkan dari bintang film terkenal sekalipun.